kita berdoa terlebih dahulu. Sudah banyak yang join. Ya, bentar ya, maaf terlambat. Bapak terima kasih, pagi ini kami tetap mau semangat. Kami tahu bahwa rasa lapar dan haus akan kebenaran itu akan membawa kami kepada kemenangan, kemerdekaan, kebebasan semuanya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami menginvestasikan waktu kami untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu, itu menjadi sesuatu yang berharga. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Berapapun tadi saya mendadak karena saya pikir maunya tadi malam saya nggak bisa karena kemarin malam saya diundang Pastor Philip Mantova ya, ulang tahun. Jadi saya hari ini aja pagi, nanti banyak yang pesta juga, nanti ada anaknya jemaat sore malam ini menikah juga, nikahan. Jadi saya pikir nanti malam juga nggak bisa ya, mungkin kalau nanti malam masih sempat live-nya ada di TikTok aja. Nah saya pikir ya udahlah, pagi ini sempat Tuhan kasih saya hikmat. Tadi pagi bangun tidur saya buka firman, Tuhan kasih hikmat. Ini persiapannya tadi pagi ya, firmannya langsung dapat, langsung saya bagikan supaya nggak lupa ya. Kemarin saya dengar kesaksian dari Pastor Philip yang bagus ya. Ternyata Pastor Philip itu kena kanker ginjal ya. Dan puji Tuhannya kanker ginjal itu nggak menyebar. Dan yang saya tangkap pesan kesaksian Pastor Philip itu berkata gini, waktu dia didiagnosa kanker ginjal, ya ada ginjalnya ada tumor atau kanker, dia berpikir bahwa sukacita dia nggak takut. Orang sekitar dia mukanya udah stres, sudah nggak bisa makan, tapi dia sukacita. Pikiran Pastor Philip cuma satu, karena dia bakal pulang ketemu idolanya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi dia gini, aduh, saya bersyukur saya bisa cepat ketemu sang idola saya juga Tuhan Yesus. Dan yang membuat saya juga kagum, dia berkata gini, justru di saat dia divonis kanker di ginjal ya, di situ waktu dia berdoa banyak orang yang kanker tumor itu sembuh. Nah saya tuh ingat diri saya juga waktu hidup saya mengalami kelemahan saya dalam rumah tangga, waktu saya mengkonselingi orang, mendoakan orang dalam rumah tangga, kuasa Tuhan juga bekerja sempurna. Hari-hari ini kan banyak ibu-ibu yang pulih, menang ya, nggak mau cerai, nggak mau apapun yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Makanya hari ini mengucap syukurlah. Nggak ada orang yang hari ini kebal dengan masalah, kebal dosa. Ya kalau saya lihat kemarin Pastor Philip, saya bilang dalam hati saya, pendeta sudah luar biasa gini ada pergumulan, ternyata juga dia bilang ya sempat stres ya, namanya orang sekuat-kuatnya dia bisa sukacita, tapi pada waktu dia malam mau tidur dia sempat juga hari itu tidak bisa tidur. Dia mulai mikirkan, saya egois, ninggalin gimana, ninggalin pelayanan, ninggalin orang yang dicintai ya. Mungkin kalau ketemu dengan idola kita sukacita, tapi bagaimana yang orang-orang yang kita tinggalin. Nah hari ini percayalah kita semua sedang mengalami keadaan yang tidak mudah. Makanya kalau kita ada live, ada Zoom, itu seperti tanpa kita sadari, kita ini investasi, kelihatannya investasi waktu yang saudara tidak dapat apa-apa. Mungkin kalau investasi di dalam bisnis kelihatannya saudara dapat, tapi itu salah besar. Makanya tiap kali saya khotbah live saya bilang gini, jangan pernah menyepelekan dengan mendengar firman Tuhan. Investasi waktu itu sesuatu yang saudara investasikan, tapi hasilnya itu nanti luar biasa. Karena waktu firman itu menjadi rema dalam hidup saudara, dan senyatanya itulah kemenangan. Misalnya gimana Bu Eli? Waktu engkau dengar firman dan kau tangkap, ini firman buat aku
Aku harus melakukan seperti yang aku firmankan, seperti yang Tuhan lakukan. Dan waktu saudara lakukan, maka itulah kemenangan. Apa yang saudara percayai, saudara dapat pada waktu saudara mendengar firman, menginvestasikan waktu di dalam firman, maka senyatanya itulah kemenangan kita. Makanya jangan sampai hari-hari ini orang malas untuk baca firman, dengar firman. Ya, saudara perlu top up terus kekuatan untuk terus menggali rasa lapar, haus itu terus. Makanya hari ini ya kita jangan sampai ada yang putus asa. Jangan sampai orang ini putus pengharapan. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Apa? Saya kok lupa ya lagu itu. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kunci menang menghadapi pergumulan. Oh, bukan sih. Kunci menang ini nanti hari Selasa, salah. Kunci menang di hidup di akhir zaman. Nanti Selasa saya onsite. Kunci menang menghadapi pergumulan. Nah, hari ini kunci menang hidup di akhir zaman. Kita percaya bahwa saudara dan saya, kalau kita mengerti firman ya, kemarin saya sempat lihat tipsnya daripada Pastor Philip. Kalau misalnya saudara ya, saudara tadi pagi saya sudah lakukan. Misalnya saudara hari ini sakit, iblis bilang gitu, sakit. Saudara bilang gini, oleh bilur-bilurku aku sudah disembuhkan. Lah, ngerti ya maksud saya? Saya juga mulai praktek saudara ya. Jadi kalau misalnya kita hari ini 3 tip yang saya ajarkan kalau iblis lagi mengintimidasi hidup saudara dan saya, perkataan yang paling sederhana ya, saudara mau, kalau saya biasanya bukan gini, enggak, saya bilang gini, saya tidak pernah takut. Tip 3 kata yang saudara bisa praktekkan hari ini apa? Kata-kata simple. Kunci menang menghadapi pergumulan hidup di akhir zaman. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu. Yang kedua, jika Tuhan yang sudah mengangkat aku, tidak ada yang bisa merendahkan aku. Yang ketiga, ini perkataan firman semua. Jika Tuhan yang memberi kebahagiaan, tidak ada satupun orang pun yang bisa merampas kebahagiaan. 3 kata ini, saudara mau pakai kalau saya selalu berkata, Tuhan aku tidak takut, suka-sukamu Tuhan, karena waktu Tuhan membuka pintu tidak ada satupun. Ya kalau memang hari ini saya harus mengalami proses, bukan berarti saya kalah. Kalau suami saya belum pulang ke rumah, bukan berarti saya kalah. Kalau keuanganku belum dipulihkan, bukan berarti saya kalah. Tapi memang belum waktunya Tuhan membuka pintu. Kalau Tuhan sudah buka pintu apa aja, tapi pastikan waktu Tuhan menutup satu pintu, dia pasti membuka banyak pintu. Kalau Tuhan yang mengangkat aku, hari ini 1000 tangan boleh merendahkan aku. Cukup 1 tangan yang mengangkat hidup saudara dan saya, semuanya pasti akan terkalahkan dengan 1 tangan. Orang 1000 tangan ngerendahin kita, 1 tangan aja cukup, tangannya Tuhan. Saudara pasti diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Semua orang yang merendahkan saudara nanti bakal dibalik. Saudara yang diangkat tinggi, orang yang merendahkan saudara akan direndahkan. Itu sudah rumus hukum tabur tuai. Makanya gak perlu takut ya. Yang ketiga juga, kalau Tuhan yang sudah memberikan kebahagiaan di Yohanes 6 atau berapa, tidak ada satu orang pun yang bisa merampas kebahagiaan. Jadi hari ini pastikan hidup kita itu pasti lihat kemenangan, hidup kita pasti diangkat Tuhan, hidup kita pasti bahagia pada waktunya, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini yuk 3 hal yang saya akan bahas ya. Ini nanti kita bahas pada waktu hari Selasa, saya akan jabarkan. Nah, hari ini bagaimana kunci kemenangan hidup di akhir zaman. Kita belajar dari seorang Daud yang berkata, buka di Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Pastikan kalau kita hidup di akhir zaman, jangan pernah takut. Ya, kita semua hari ini dalam perjalanan untuk dimenangkan.
Dunia dan segala isinya itu dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi kita semua anak-anak Tuhan dalam perjalanan dimenangkan. Tidak ada loh alasan untuk kita takut, khawatir, sedih hati kalau kita dalam perjalanan dimenangkan. Karena Dia sudah mengalahkan dunia. Tuhan yang kita sembah sudah mengalahkan dunia, berarti kita anak-anaknya juga dalam perjalanan untuk dimenangkan. Dunia dilenyapkan, kita dimenangkan. Tidak ada takut. Nah, kita baca dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku, tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Daud sadar bahwa setiap proses itu cuman Tuhan lagi mengajar, bukan menghancurkan, mengajari dia untuk berperang. Jujur, orang yang dalam keadaan zona nyaman terus, hari ini menghadapi masa sukar, mereka tidak punya tip untuk bisa bertahan, untuk menang. Sudah panik, karena mereka sudah tidak tahu strategi. Tapi buat orang, ya, saya mendengar kesaksian Pastor Philip itu luar biasa. Saya melihat bagaimana kehidupannya menghadapi peperangan. Saya melihat mental seorang pejuang yang luar biasa yang tidak pernah takut, ya. Divonis kanker itu aja dia nggak takut. Betapa dia tahu, kenapa? Karena hidup kita ini sudah ada yang menjamin. Saya juga bisa hari ini bisa kuat. Orang bilang gini, kamu ini bukan lagi manusia tapi dewa. Orang kalau bilang saya seperti, enggak, saya manusia, saya juga sama kok, makannya nasi juga. Ya, kenapa? Yang membedakan, karena Tuhan itu sudah menaruh saya dalam proses. Itu tangan saya seperti Daud, diajari untuk bertempur dan berperang. Saudara tahu, peperangan hari ini bukan mengatasi masalah, bukan berperang dengan suamimu pelakor, merangi bangkrut, merangi kanker, enggak. Peperangan yang paling besar di akhir zaman adalah peperangan melawan tipu daya iblis. Iblis itu bapak penipu, tipu, bapak yang punya banyak daya. Daya apa ya? Daya untuk menipu daya itu artinya dia suka memperdayakan kita sampai kita ini terpuruk atas sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara, hari ini banyak orang depresi, banyak orang keluar dari Tuhan, pilih jalan pintas, kompromi dosa karena takut akan hari esok. Senyatanya kita sebagai anak Tuhan, kenapa kita bisa takut dengan hari esok? Yang Tuhan sudah sering kali berkata di dalam firman-Nya bahwa aku tidak punya rancangan kecelakaan atas hari esok, rancangan damai sejahtera, penuh pengharapan, penuh kebahagiaan. Itu sering kali Tuhan itu sudah berkata, janganlah takut, janganlah khawatir, sebab aku ini Allahmu. Aku ini Tuhanmu yang menuntun, membawa engkau keluar untuk dibawa pada satu kemenangan. Kalau saudara renungkan Yesaya 41 ayat 10, Tuhan tidak pernah membawa kita untuk kalah, tapi membawa kita pada satu kemenangan. Nah, kenapa kita bisa takut? Karena kita ini lagi diperdaya oleh iblis, yang tipu daya iblis. Diperdayanya bukan sesuatu kebenaran, tapi diperdaya oleh banyak tipuan. Saudara percaya, sementara Tuhan tidak pernah memperdaya kita. Tuhan itu selalu menjadi penyemangat, ya. Saya ini terkenal sebagai seorang evangelis, ya, yang kasih motivator, tapi motivatornya apa? Berdasarkan firman. Saya selalu berkata, ayo semangat. Karena saya 14 tahun menjalani proses. Tuhan itu cuma bilang gini, kalau saya lagi sedih, semangat, semangat, semangat. Tidak pernah ada kata-kata apapun selain gini, semangat. Buat apa kamu takut kalau aku tidak pernah memperdaya hidupmu? Aku
aku selalu memberikan engkau kemenangan. Sementara engkau hari ini stres depresi karena engkau selalu diperdaya oleh tipuannya iblis. Iblis itu bapak penipu, tapi kita lebih percaya iblis daripada apa yang dikatakan Tuhan yang tidak pernah memperdaya hidup kita. Tapi dia sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya dengan pengorbanannya. Iblis tidak pernah berkorban buat manusia, tapi Tuhan tidak pernah memperdaya dengan tipuannya. Dia selalu menyelamatkan saudara dan saya dengan perkataannya. Hidup manusia bukan ditentukan oleh roti, bukan hanya ditentukan oleh makan minum, tapi hidup manusia ditentukan oleh apa kata Tuhan. Itu ya, suara saya terus ya, ada ya. Maaf, ada telepon sebentar, saya kalau enggak ya. Jadi hari-hari ini jangan pernah takut ya. Apa suara saya keluar lah? Ada suara enggak keluar? Ya, suara saya enggak ada suara. Suara saya bisa keluar enggak sekarang? Bisa keluar suara sudah? Kalau bisa kasih tanda. Ya, terus semangat. Bisa keluar suara enggak? Tolong kasih tanda. Sudah ada, oke. Ya, jadi percayalah hari-hari ini kita semua sebagai anak Tuhan jangan takut. Saudara tidak pernah ditipu daya sama Tuhan. Tuhan tuh tidak pernah memperdaya manusia sekalipun apa yang diperkatakannya belum terjadi. Karena semuanya apa yang difirmankan itu akan dilakukan Tuhan, digenapi atas hidup saudara dan saya. Itu segera, ya sempurna dan tidak pernah ditunda-tunda. Kalau saudara baca di Yeskiel 12 ayat 8. Jadi hari ini kita semua sebagai anak Tuhan jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup diperdaya oleh tipuannya iblis. Siapa yang bilang kalau jatuh dalam masalah pencobaan hutang demi hutang terus menerus bakal hancur? Enggak. Yang dikatakan Tuhan gini, berbahagialah engkau ya nak kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bersukacitalah jika seketika itu engkau jatuh di dalam berbagai masalah, karena itu hanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Tidak ada yang salah dengan suamimu yang belum bertobat sampai hari ini. Malah jengkelkan Bu Eli. Bu Eli malah jengkelin. Aduh Bu Eli, mertua saya Bu Eli, teman-teman saya Bu Eli, jengkel Bu Eli. Tidak ada yang salah sama mereka. Kenapa? Karena Tuhan lewat orang-orang yang jahat membawa kita itu semakin cantik di hadapan Tuhan. Membawa hidup kita itu semakin kinclong, semakin bersinar. Karakter kesabaranmu semakin muncul. Hatimu seluas samudra semakin muncul. Mirip sama Bapak di surga. Jadi tidak ada yang salah. Keuanganmu belum pulih-pulih, usahamu belum pulih-pulih, asetmu belum terjual. Itu tidak ada yang salah. Karena Tuhan itu lagi menguji. Makanya kemarin saya ngomong sama teman saya pulang dari pesta. Saya cuman bilang gini, lihat ya, yang namanya pastor terkenal aja ngalami masalah juga. Senyatanya saya bilang, memang hari-hari ini orang benar itu makin menghadapi masa yang sulit. Kenapa? Karena Tuhan lagi mau bawa orang benar itu lihat aslinya. Tangkap ya. Kalau orang di dalam zona nyaman, orang nggak akan lihat aslinya. Yang dilihat topeng. Misalnya saudara bilang semangat, karena semua baik-baik. Tapi waktu orang benar diuji keasliannya, pada waktu mereka mengalami badai yang besar. Makanya orang benar, semakin hidupmu benar, semakin dituntut banyak menjadi pelaku firman, semakin besar prosesnya. Tapi tidak perlu takut. Saya melihat orang yang benar di proses hidupnya sama Tuhan, itu tujuannya. Sebelum dipercaya berkat besar, sebelum dikasih kepercayaan untuk menggenapi rencananya Tuhan yang besar, maka Tuhan mau diuji terlebih dahulu. Gak ada yang namanya berkat besar, rencana besar tanpa ujian yang besar. Gak ada saudara. Makanya saya bilang sama teman saya, lihat ya, di akhir zaman orang benar akan semakin sulit jalan hidupnya. Tapi ini cuman sesaat.
mereka tidak akan roboh dalam bencana. Tapi kalau mereka berespon benar sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka itu akan bangun kembali. 7 kali orang benar jatuh, bangun kembali. Tapi orang fasik roboh dalam bencana. Pastikan hari ini kita semua ya jangan takut. Siapa yang lagi ngalami kunci menang hidup di akhir zaman, lihat Tuhan tuh lagi ngajari kita kekuatan untuk bertempur. Kalau enggak, peperangan paling berat itu mengalahkan tipu daya iblis. Iblis lagi memperdaya banyak anak Tuhan dengan tipuannya. Kalau kita enggak punya kekuatan menangkal semua tipu daya iblis, hidupmu itu pasti hancur, dibunuh, dibinasakan, dihancurkan. Itu sudah targetnya iblis buat manusia. Tapi buat Tuhan hari ini seperti Daud, Tuhan itu lagi mengajari aku bertempur, berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Artinya 3 hal. Hari ini kalau saudara lihat ya, dari ayat 1-2, Mazmur 144 ayat 1-2, lompat ke ayat 15. Lompat ayat 15, ini kata kunci. Bagaimana kita bisa menang hidup di akhir zaman? Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Yang bagaimana? Yang mengandalkan 3 hal nanti yang saya bahas. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Hari ini semua boleh berubah. Keuanganmu berubah, tambah hancur Bu Heli. Yang namanya keadaan hidupmu berubah. Suamimu berubah, tambah jahat. Mertuamu, anak-anakmu berubah. Keuanganmu berubah, kesehatanmu berubah. Berubahnya tambah parah. Tapi pastikan hari ini kita sebagai anak Tuhan, yang penting jangan ambil rohmu daripadaku. Pastikan hari ini tidak ada yang bisa mengambil kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka firman di ayat Mazmur 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kita selama kita ada Tuhan, maka inilah kunci kemenangan. 3 hal yang saya akan bahas. Andalkan Tuhan, jadikan dia kompas. Makanya kita harus mengatakan bahwa Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itulah bagianku. Kaulah yang pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Hari ini jangan lihat masalah terus. Kunci menang hidup di akhir zaman itu adalah memandang Tuhan dan menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Bagaimana kita bisa memandang Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya? Yang pertama, Daud berkata, jadikan Tuhan itu kubu pertahananku. Tangkap ya. Yang kedua, jadikan Tuhan itu kota benteng dan penyelamat. Yang ketiga, jadikan Tuhan itu sebagai perisai di dalam hidup saudara dan saya. Perisai perlindungan. Waktu kita menjadikan Tuhan segalanya, kita memandang Tuhan dan kita menjadikan Tuhan itu sebagai kompas dalam hidup kita, maka percayalah hari ini kita tidak akan pernah hidup di dalam satu rancangan kecelakaan. Kita sedang dalam perjalanan dimenangkan. Ya, kita dalam perjalanan dimenangkan, orang dunia roboh dalam bencana dan dilenyapkan. Tapi buat saudara dan saya yang pertama, jadikan Tuhan kubu pertahanan. Jadikan Tuhan kota benteng dan keselamatan. Jadikan Tuhan perisai perlindungan. Gampang ya? Hari ini yuk tips menang hidup di akhir zaman. Jadikan 3 hal. Kubu pertahanan. Yang kedua kota benteng dan penyelamat. Yang ketiga perisai perlindungan. P semua ya, pertahanan, penyelamat ya, perisai perlindungan. Pastikan hari ini tidak ada orang yang takut lagi. Tips kunci, percayalah
orang yang paling berbahagia itu adalah firman Tuhan berkata adalah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita jadikan dia segalanya, kompas ya, menjadikan dia adalah Tuhan yang menjadi perlindungan kita, maka kita tidak akan pernah hidup di dalam satu malapetaka, tapi kita hidup di dalam satu kebahagiaan. Pastikan hari ini jadikan Tuhan kompas, andalan, dan Tuhan itu segalanya. Yang pertama, yuk kita lihat ya, kita percaya hari-hari ini banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Kemarin ada orang yang konseling juga ya sama saya, bagaimana hidupnya benar-benar. Saya doakan, saya cuman bilang gini, Bu, ayo kuat-kuat. Saya itu punya feeling saudara ya. Pagi itu pada waktu sebelum saya pulang dari Jakarta ke Surabaya, Tuhan tuh bilang gini, telepon nama ini gitu ya. Saya itu jam 9, saya masih ada screenshot capture-nya, saya simpan sebagai bukti ya, bagaimana jam itu persis jam 9 Tuhan ingatkan nama orang ini. Telepon sekarang, doakan suaminya ya. Jam 9 saya taat dengan suara Tuhan, saya telepon, ternyata saya telepon itu nggak diangkat sampai nadanya habis. Saya pikir ya sudah, kalau dia nanti dia pasti telepon saya ya. Saya telepon, saya sibuk. Jam 9 pagi, pada waktu jam 9 malam saya dengar kabar bahwa suaminya meninggal dunia. Hati saya langsung, aduh Tuhan, tadi pagi itu jelas gitu ya. Terus saya ngomong sama yang kasih saya kabar, loh kok bisa sih, saya bilang jam 9 tuh Tuhan sudah ngomong loh, tapi dia tidak angkat telepon. Iya Bu Eli, jam 9 ini barusan saya dikabari bahwa suaminya meninggal. Ternyata suaminya meninggal sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore. Dan yang saya telepon dan yang membuat saya juga kaget, ternyata di hari kematian suaminya yang kemarin, hari ini anaknya itu pesta pernikahan saudara ya. Saya ingat saya itu diundang, tapi karena saya tidak bisa ya. Hari ini pesta pernikahan, hari hanya anaknya. Dan menurut akal logika, saya kalau dari posisi ibu ini ya, setelah saya tutup, saya bisa merenung saudara. Perasaan ibu ini, saya tahu ibu ini cinta sama Tuhan. Ibu ini setia, baik, luar biasa ya. Sampai kalau saya ketemu teman-temannya, dia selalu temennya bilang gini, ibu ini ibu yang luar biasa ya. Kalau saya ketemu dia, saya itu selalu ditraktir makan ya. Dia kasih saya oleh-oleh, kalau aduh bawaan saya sampai banyak, saya dioleh-oleh ibu ini. Saya itu bilang gini, dalam hati saya, waktu saya selesai telepon mendoakan dia, saya bilang, Bu, tetap kuat ya. Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar. Tidak apa-apa, Bu, saya tidak bisa menghadiri pernikahan anak saya karena kayaknya saya tidak kuat juga berdiri. Mungkin saya juga nggak bisa happy, biar anak-anak saya melanjutkan aja. Iya Bu, tidak apa-apa. Ibu tetap kuat, ibu tetap semangat. Ibu tidak usah lihat Tuhan itu kok seperti ini. Waktu saya menutup telepon, saya bisa bayangin posisi ibu ini. Jujur, banyak orang yang lagi ngalami keadaan seperti ini. Satu hal, jangan pernah marah sama Tuhan. Mungkin ibu ini bisa berpikir gini, Tuhan kok tega ya, wong tinggal 1 hari loh. Lah katanya Tuhan itu berdaulat atas nyawanya seseorang. Mbok di top up vitaminnya surga setelah anak saya menikah kek, setelah happy besok suami saya meninggal, kan bisa toh Tuhan. Lah Tuhan tuh kan visanya yang mau ngambil, yang berhak ngambil, yang berhak memberi perpanjangan visa Heskia aja dikasih 15 tahun. Masa suami saya cuman bertahan hanya visa nanti setelah pesta selesai. Kok Tuhan itu ndak kasih sih Tuhan? Kok kenapa sih Tuhan? Kenapa? Saya bisa bayangin orang pada posisi seperti ini pasti akan berpikir ndak masuk akal. Saya ini sudah berdoa, sudah mendoakan suami, sudah berbuat baik. Tapi kenapa ketika saya berdoa, saya yakin ibu ini pada waktu suaminya kritis, itu pasti doanya, Tuhan kasih kesempatan besok itu pernikahan anak saya, besok Tuhan, 1 hari aja, 1 hari, please, please, please. Jujur, ibu ini sudah melakukan hal seperti ini. Tapi yang namanya kedaulatan Tuhan, 1 hari pun kita tidak bisa merubah.
Kalau sudah waktunya mau 1 hari kita nangis darah sekalipun kita sudah jadi orang benar. Yang namanya keputusan Tuhan itu tidak ada yang bisa merubah. Tapi satu hal, percayalah, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Saya percaya bahwa pergumulan iman hari-hari ini orang benar itu tidak main-main. Tapi dibalik ketika kita lulus, pasti ada kemenangan yang luar biasa. Saya 1 minggu yang lalu, saya berdoa pagi. Dan yang luar biasa, pada waktu saya selesai berdoa, Tuhan tuh bicara sama saya. Tuhan itu bilang gini sama saya, Eli, aku sudah lihat loh, kamu ini tidak segan-segan loh melayani aku. Padahal hidupmu tidak tak jawab doamu. Pergumulanmu tambah berat. Hari ini pelayanan engkau pun masih dihakimi orang. Tapi aku tidak pernah lihat engkau berhenti melayani aku. Engkau memberikan hidup waktumu, tidak segan-segan bangun pagi yang jadi salibmu ya kamu ambil. Hari ini engkau ambil semua pelayanan, walaupun mungkin engkau diundang pelayanan yang cuman bukan ratusan orang, cuman berapa gelintir jiwa, 20-30, engkau juga tidak pernah mengeluh, engkau tidak pernah ngomel. Aku tahu. Itu yang membuat aku hari ini pasti juga akan memberkati engkau juga tidak segan-segan lagi. Hari itu ketika Tuhan bicara buat hidup saya ngerti saudara. Ternyata ini ujian akhir. Orang yang selama ini haleluya, puji Tuhan ya. Mungkin hari ini orang yang hari ini pelayanan luar biasa, imannya luar biasa, sedang diuji di taraf kesetiaan. Makanya ujian yang paling berat itu kesetiaan level 3. Ini lu sudah levelnya dewa. Kenapa saya bisa katakan levelnya dewa? Levelnya malaikat. Orang kalau sudah diuji kesetiaan, hari ini engkau sudah nangis darah, engkau sudah berbuat banyak buat Tuhan, doa, jujur, waktu kemarin ibu ini telepon dan saya doakan dia, saya itu bisa ngerasain ibu ini di posisi ngomong iya, tapi dalam pikirannya dia pasti ngomong gini, 1 hari aja loh, kok Tuhan tega ya, nggak kasih visa buat suamiku untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya yang sudah dirancangkan jauh-jauh hari. Tuhan kan tahu bukan mendadak pesta ini. Mungkin sudah di planning 2 tahun yang lalu persiapan kita. Tapi kenapa Tuhan tidak jawab? Ini level kesetiaan. Banyak orang akan diuji, makanya jadi orang benar tidak usah marah sama Tuhan. Semakin engkau setia, semakin engkau hidup benar, semakin level kesetiaan ini akan diujikan. Dan Tuhan akan berkata, waktu kita lulus, Tuhan, walaupun sudah nangis darah, sudah hidup benar, tapi doaku tidak dijawab. Malah yang aku takutkan justru jangan mati. Mati itu pun tidak akan merubah kesetiaanku sama Tuhan. Kita ini sudah tidak bisa bales loh kebaikan Tuhan. Kesetiaan Tuhan sama kita itu kita tidak bisa bales. Kalau kita setia sama seseorang, jujur ada tidak seorang yang setia sama suaminya sampai bilang gini, aku mau mati buat engkau. Mati buat engkau, ayo aku mati. Tidak ada. Hanya Yesus yang sudah menunjukkan kesetiaannya buat saudara dan saya. Sekalipun kita ini bukan orang baik, orang berdosa, dia mau setia mati sampai di kayu salib buat saudara dan saya. Tidak ada level kesetiaan yang bisa kita tuntut dari apapun. Tuhan mau jawab, Tuhan tidak mau jawab, suka-sukamu Tuhan. Aku tahu Tuhan itu sudah bayar kesetiaannya buat saya yang jadi sampas, orang dosa, tapi dia mau mati. Hari ini, pastikan kita hari ini menjadi orang benar. Level setia ini lagi diuji. Jadi jangan menghakimi orang. Ya, please, siapapun kita jangan hidup dalam penghakiman. Kalau lihat orang benar, pendeta, hamba Tuhan yang luar biasa, tapi hidupnya tiba-tiba mengalami proses yang luar biasa, berarti ujian kesetiaan sedang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mau percayakan berkat besar dan rencana yang besar buat hamba Tuhan ini.
Hari ini kita semua yuk jadi orang. Siapa sih yang gak pengen dipercaya Tuhan berkat besar, rencana Tuhan yang besar? Itu nanti sampai kekekalan loh. Kalau di bumi kita sudah dipercaya, kita lagi menduduki jabatan-jabatan yang menurut di dunia itu jabatan apa ya biasanya? Posisi basah katanya ya, posisi yang istimewa. Nah itu istilahnya. Pastikan kita hari ini kejar, jangan posisi yang istimewa itu cuma di bumi yang besok kita mati posisi ini tidak kita bawa. Tapi kalau kita kejar posisi yang istimewa, istilahnya gini, mau kamu nangis darah, mau kamu menderita seperti apapun hari ini, jangan pernah segan-segan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Wis toh Tuhan ditolong tidak ditolong, urusannya Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi aku akan dengan suka hati menjalankan perintah Tuhan. Makanya ada seorang ibu yang bilang ini, Bu, saya mau cerai Bu, saya sudah tidak kuat harga diri saya. Saya cuma bilang sama ibu-ibu yang mau cerai, kalau kita tahu Tuhan benci perceraian, berarti perceraian itu dosa enggak? Sesuatu yang dibenci Tuhan itu pasti urusannya dengan dosa, saudara. Hari ini kalau Tuhan sudah berkata benci perceraian, berarti dia benci sekali dengan yang namanya perceraian. Kenapa? Kita mau bercerai, melakukan sesuatu yang dibenci Tuhan. Itu berdosa, saudara. Sesuatu yang dibenci oleh Tuhan kita lakukan, maka kita sedang melawan siapa? Melawan Tuhan. Makanya saya bilang, Bu, jangan bercerai sudah. Sekalipun suamimu tidak bisa dipertahankan, bertahan itu nilainya 0. Bojai Bu, bojai. Suami gak punya uang, males, selingkuh, kasar, judi. Makin lengkap paketnya engkau bayar harga pertobatan seseorang. Makin besar berkat dan kualitas pertobatan pasangan hidup kita. Itu pasti ya. Hari ini pastikan pagi ini yuk 3 hal kita bahas. Apa yang menjadi kubu pertahanan? Mazmur 144 ayat 10 sampai 11. Mazmur 44 ayat 10 sampai 11 ya. Jadi kita percaya bahwa hari ini kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau hari ini menjadikan Tuhan itu segalanya dengan menjadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan. Jangan takut apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Yang pasti kita adalah orang yang berbahagia jika kita punya Tuhan. Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Hari ini Tuhan pasti memberi kemenangan, kebebasan buat kita sebagai hamba Tuhan yang setia dengan prosesnya. Tuhan tidak dijawab bonyok-bonyok, tidak apa-apa, setia aja ya. Tuhan memberikan kemenangan, kebebasan. 11. Bebaskanlah aku dari pedang celaka. Hari ini siapa yang lagi ngalami pedang, masalah, kelihatannya mencelakakan kita, Tuhan pasti membebaskan. Tangkap pesan ini. Kalau dia jadi kubu pertahanan kita, tidak ada sesuatu pedang celaka yang tidak berlalu dalam hidup kita. Mau orang merancangkan pedang yang jahat, mau hari ini masalah kelihatannya pedang yang akan mematikan, mencelakakan hidup saudara dan saya, Tuhan yang besar hadir untuk membebaskannya karena dia kubu pertahanan kita. Nah lihat, bebaskanlah aku dari pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu, termasuk iblis. Iblis yang hari ini musuh kita lagi memperdaya kita dengan tipuan. Hancur, suamimu hilang, rumah tanggamu hancur, keuanganmu hancur, hidupmu hancur. Semua itu tipu. Kita pasti dilepaskan dari semua tipuan iblis. Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Kita pasti dilepaskan. Hari ini pastikan ada banyak tangan yang berusaha menjatuhkan iblis dengan tipu dayanya. Semua pedang, semua celaka itu pasti dilepaskan. Ayat Yohanes 16 ayat 33. Apa kalau kita menjadikan Tuhan kubu pertahanan? Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia ya, semua itu kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Kristus. Hari ini kalau kita menjadikan Tuhan kubu pertahanan, maka hidup kita harus damai.
makan ya makan aja. Sudahlah, happy aja. Bawaannya hidup ini dibawa happy, saudara. Kalau Tuhan berbicara supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi, yang sudah mengalahkan dunia, Yesus Kristus. Hari ini tidak ada orang benar kalau menjadikan Tuhan kubu pertahanan, itu bawaannya melo. Sengsaraku, enggak ya. Bawaannya kalau damai sejahtera, bawaannya kuatkan hati, berarti bawaannya happy aja. Sukacita nyanyi yang luar biasa. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes. Nah, kita harus bawaannya happy. Kenapa? Karena yang pertama, Yesus itu sudah mengalahkan dunia. Jadi kalau dia mengalahkan dunia, yang namanya pedang, celaka, tipuan, ya itu sudah pasti kalah, saudara. Pedang apa yang hari ini sedang menimpa saudara, yang kelihatannya mencelakakan hidupmu? Tidak ada. Hari ini pastikan Yesus sudah mengalahkan dunia. Yang kedua, Yesus sudah mengalahkan maut. Dosa merah seperti kermisi akan jadi putih seperti salju. Jadi tidak usah hidup di dalam masa lalu. Saudara mantan pelakor, mantan penipu, mantan apa saja, mantan yang namanya koruptor dan sebagainya. Hari ini pastikan kita pasti menang mengalahkan dunia, karena kita hari ini tahu bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Yang ketiga, Yesus sudah mengalahkan kelemahan dan penyakit kita. Pastikan hari ini apa bentuk kelemahan yang saudara tidak bisa atasi, Yesus pasti mengalahkan semua kelemahan dan penyakit. Makanya kalau kita jadikan Tuhan kubu pertahanan, yang pertama Yesus sudah mengalahkan dunia, Yesus sudah mengalahkan dunia, pedang dan maut. Yesus sudah mengalahkan maut, ya, pedang dan celaka. Yesus sudah mengalahkan maut, dosa merah seperti kermisi jadi putih seperti salju. Yesus sudah mengalahkan semua kelemahan dan segala sakit penyakit. Hari ini apa lemahmu? Lemahmu dalam hal keuangan, Yesus pasti sanggup melepaskan kita semua. Lemah dalam rumah tangga, Yesus pasti sanggup melepaskan. Saudara tidak bisa keluar dari jerat hutang, jerat pelakor, jerat perselingkuhan, tapi Yesus sudah mengalahkan setiap jerat demi jerat yang menimpa saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut, ya. Kita pasti kuat, kita pasti menang. Jadikan dia kubu pertahanan. Selama Yesus jadi kubu pertahanan, kita pasti mengalahkan dunia, kita pasti mengalahkan maut, kita pasti mengalahkan segala bentuk kelemahan, sakit, penyakit. Jerat penyakit keluar, jerat pelakor pasti menang, jerat hutang pasti menang. Apapun yang menjerat kita, kalau Yesus sudah mengalahkan semua bentuk kelemahan dan sakit penyakit, kita pasti menang. Amin. Makanya hari ini yuk semangat. Sementara kita lagi diuji kesetiaannya sebagai orang benar yang bertahan sampai akhir, jangan sampai menyerah. Bertahan aja. Bertahan jangan dengan sakit rohani, tapi harus bertahan dengan sehat rohani. Semakin sehat semakin kuat. Semakin sehat semakin terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Tapi kalau semakin sakit, hidupmu makin terpuruk, hidupmu makin hancur, engkau tidak dapat apa-apa. Satu pintu tidak akan buka banyak pintu. Tapi kalau hidup kita hari ini bertahan dengan sehat rohani, karena pertahanan kita adalah pertahanan yang kuat, yaitu Yesus yang sudah mengalahkan dunia, maka kita pasti bertahannya keluar lebih dari pemenang. Amin. Yang kedua, bagaimana menjadikan Yesus kota benteng penyelamat, ya, yang tadi Daud dilepaskan dari pedang dan celaka, ya, dilepaskan dari segala tipuan, kota benteng penyelamat. Ya Tuhan, Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 katakan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Pastikan kita GR.
Saya kalau baca ayat ini saya bilang gini, wow berarti Tuhan itu memperhatikan aku sekali ya Tuhan, dan memperhitungkan. Iya jelas, kalau dia perhatikan hidup saudara, dia perhitungkan, berarti tiap jerih payah kita pasti Tuhan perhitungkan, gak? Jelas. Setiap kesesakan kita dia perhatikan dan dia perhitungkan semua. Apa yang jadi kerugianmu, rasa sakitmu, kehilanganmu, dia perhitungkan. Makanya ayat ini berkata, ya Tuhan, apakah manusia sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. 4. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Makanya hari ini kita bisa ketawa, besok belum tentu loh saudara. Karena manusia itu seperti angin dan bayang-bayang yang lewat. Hari ini bayanganmu ada, hadir, besok bisa ndak ada. Karena kita sudah pulang ke rumah Bapak. Makanya kita ini, hari-hari ini, hidup ini singkat. Tapi tidak perlu takut. Tuhan sangat memperhatikan dan memperhitungkan manusia. Makanya kita menjadikan dia kota benteng penyelamat. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia yang nilainya hanya seperti uap, bayang-bayang yang sepertinya lewat begitu aja. Hari ini ketawa, besok meninggal bisa. Hari ini ketawa 1 jam meninggal bisa, saudara. Pastikan, tapi kita tidak perlu takut. Walaupun kita hari ini nilainya seperti uap, tapi Tuhan sangat memperhatikan dan memperhitungkan saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena, lihat ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Hari ini pastikan 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Wow, Yohanes 3 ayat 16-17. Hari ini siapa kita? Kita ini cuman debu, kita ini cuman bayang-bayang yang lewat, kita ini seperti uap, tapi Tuhan itu memperhatikan. Tuhan itu hari ini bukan hanya memperhatikan, tapi memperhitungkan saudara dan saya hari ini. Bahkan Tuhan itu mengaruniakan anaknya Bapa yang tunggal, Yesus Kristus, hari ini supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan selamat. Bahkan dia tidak menghakimi dunia, tapi dia datang supaya dia menyelamatkan saudara dan saya. Pastikan kalau Tuhan itu menjadi kota benteng penyelamat, maka kita hari ini hidup dalam anugerahnya. Kita hidup diperhatikan dan kita hidup diperhitungkan. Kita hidup dalam anugerah, menikmati hidup kekal bersama Tuhan. 3 hal hidup dalam anugerah. Yang pertama, yaitu hidup dalam anugerah. Bagaimana kita yang bukan siapa-siapa diperhatikan. Hidup diperhitungkan. Ya, yang ketiga yaitu hidup dalam anugerah, menikmati keselamatan hidup kekal bukan untuk dihakimi. Itu sebabnya jadikan Tuhan penyelamat. Siapa yang mau menyelamatkan manusia yang tidak punya nilai apa-apa, kita cuma debu, hanya karena kematiannya dan kasihnya kepada kita. Dia hari ini memberikan hidup anugerah. Dia sangat memperhatikan dan memperhitungkan manusia. Kita hidup di dalam anugerah, yaitu menikmati keselamatan. Yang ketiga, kita hidup dalam anugerah, menikmati kehidupan kekal bukan untuk dihakimi. Itu sebabnya pagi ini kita perlu semangat, ya. Yuk jadikan dia, yaitu batu apa saudara? Batu penyelamat, ya, kota benteng penyelamat hidup kita. Maka kita hidup dalam anugerah. Siapapun kita hari ini jangan berkecil hati. Engkau miskin, enggak apa-apa. Kau enggak punya rumah, enggak apa-apa, ya. Kita enggak punya apa-apa, enggak apa-apa. Saudara direndahkan, enggak apa-apa. Orang bisa merendahkan kita karena senyatanya kita bukan siapa-siapa. Tapi yang membuat kita
Dunia itu standarnya menilai manusia itu dari jen, dari uang, ya. Makin kaya makin dihormati, makin punya uang, rumah mewah makin dihormati, makin punya fasilitas. Tapi di dalam Tuhan, sekali lagi kita sudah diberikan fasilitas. Kita yang bukan siapa-siapa menjadi luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya jadikan Tuhan itu kota benteng penyelamat kita. Pasti selamat. Wong kita dalam hidup anugerah, ya. Kita hidup dalam anugerah apa, saudara? Tadi diperhitungkan, ya, diperhatikan. Kita hidup dalam anugerah, menikmati apa, saudara? Keselamatan. Kita hidup dalam anugerah, menikmati kehidupan kekal, bukan dihakimi. Itu sebabnya percayalah hari ini, yuk, siapapun kita, yang terakhir setelah itu kita selesai. Jadikan Tuhan apa? Perisai perlindungan. Tadi kota benteng penyelamat, perisai perlindungan. Yang pertama tadi sebagai kota apa? Jadikan Tuhan sebagai apa, saudara? Kubu pertahanan, ya. Yang terakhir, yuk kita lihat bagaimana Mazmur 144 ayat 7 sampai 8. Saya tidak merubah keluar dari Mazmur 144, jadi nanti kalau mau mengulangi khotbah saya enak, ya. Tinggal lihat Mazmur 144. Ini jamnya sudah jam berapa ya tadi, ya, lupa saya. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir. Mazmur 144 ayat 7 sampai 8. Yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Saya percaya hari ini 3 hal. Kalau Tuhan mengulurkan tangan dari tempat yang tinggi, jangan takut. Tangan kita sudah tidak berdaya. Tapi Tuhan mengulurkan tangannya dari tempat yang tinggi, membebaskan kita dan melepaskan kita dari banjir masalah dan dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu. Hari ini pastikan 3 hal. Yang pertama, di balik kemalangan selalu ada Tuhan yang melepaskan. Yang kedua, di balik kejatuhan ada Tuhan yang membangkitkan kembali, bukan roboh dalam bencana. Yang ketiga, di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai perisai perlindungan? Yang pasti kalau kita berlindung sama Tuhan, kemalanganmu banyak, tapi ada perlindungan, kelepasannya juga banyak. Yang kedua, kalau hari ini kita ngalami kejatuhan, yang pasti kalau kita berlindung sama Tuhan, itu pasti bangun kembali, bukan roboh dalam bencana. Yang ketiga, ketika kita pikul salib, di balik salib selalu ketemu kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal ini akan membawa kita kunci menang hidup di akhir zaman. Pastikan selama kita punya Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Kita adalah orang-orang yang bahagia. Pastikan yang pertama, jadikan Tuhan sebagai kota benteng, ya. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai benteng penyelamat, ya. Yang pertama sebagai apa? Kubu pertahanan, benteng penyelamat, dan yang ketiga sebagai perlindungan, ya. Itu sebabnya hari ini jangan takut. Kita punya perisai perlindungan, kita punya benteng penyelamat, dan kita punya kubu pertahanan. Dengan 3 hal ini, saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang menang di akhir zaman. Selamat beraktivitas, happy weekend. Jangan pernah menjalani hidup dengan duka cita, bawaannya happy aja. Happy, 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 ya. Bersama Tuhan, kita pasti lihat kemenangan. Kita pasti lihat yang namanya pulang dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa dengan 3 hal ini kami punya tips hidup di akhir zaman. Kami tidak mau hidup mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau mengandalkan Tuhan sebagai kompas, sebagai kubu pertahanan, sebagai hari ini sebagai benteng penyelamat dan perisai perlindungan kami. Terima kasih Bapa, semua pergumulan kami akan selesai ketika Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan, terimalah berkat Abraham, berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Happy weekend. Bawaan happy-happy terus bersama Tuhan.